Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Oke anak, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Renanda. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Ibu akan mengajak kalian kita bersama-sama untuk belajar dan mengetahui tentang korupsi atau anti korupsi. Ya, topik kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengetahuan tentang anti korupsi. Ya. Kemudian kenapa sih kita harus belajar tentang anti korupsi? Kira-kira kenapa sih? Ada yang tahu? Supaya terbiasa, biar nanti kalau kita mau kerja nggak nyogok gitu. Oh, nggak nyogok. Ada lagi siapa yang tahu kenapa kita harus belajar anti korupsi? Harus mengetahui atau memahami anti korupsi. Kalau pembelajaran kita terkait materi kali ini, yaitu yang pertama adalah supaya kamu tahu tuh apa sih korupsi itu, ya, supaya tahu korupsi itu apa sih, gitu ya. Kemudian juga kalian bisa memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan korupsi. Kemudian apalagi yang perlu diketahui, kalian juga harus tahu kalau ada tindakan korupsi berarti kita berusaha ada pemberantasannya, gitu ya. Dasar hukum apa yang melandasi dasar hukum yang menjadi payung hukum bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu juga yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Dan kemudian yang terakhir, kita juga akan melihat tentang atau belajar tentang apa itu gratifikasi, apa itu uang pelicin, apa itu suap, apa itu pemerasan. Ya, sebelum dimulai kita lihat dulu atau kita pretest ya, kita akan lakukan pretest. Sebelum saya mulai, saya ingin mengetahui pengetahuan awal kalian tentang korupsi itu apa, gitu ya. Kita pretest dulu ya, Nak ya. Oke, siap. Saya bagikan ini ya, materinya. Oke. Waktunya nggak lama ya. Oke, segera dikerjakan. Yang sudah segera dikumpulkan. Yuk. Sudah. Unit kompetensinya 7. Lihat ya, sudah terlihat? Sudah. Kita akan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Ya. Definisi di televisi atau kalian melihat tayangan di internet atau berita-berita yang ada di internet, itu banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, anak sebenarnya apa sih pengertian korupsi itu, gitu ya? Nah, ada beberapa pengertian yang akan saya berikan di sini tentang korupsi. Nah, kata korupsi secara etimologi, secara asal bahasa berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio, ya. Dari kata kerja corrumper. Apa sih artinya? Artinya itu busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Itu kata korupsi berdasarkan asal kata. Ya. Kemudian ada beberapa pengertian korupsi. Yang pertama itu diberikan oleh World Bank dan UNDP. UNDP itu singkatannya
United Nations Development Program, yaitu salah satu badan yang ada di PBB. Kita lihat, katanya korupsi adalah the abuse of public office for private gain, ya, penyalahgunaan. Sebetulnya kalau di sini office bukan kantor ya, tapi untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kemudian apa katanya dalam bahasa Indonesia? Penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata undang-undang, korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan satu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, sekarang kita lihat itu adalah pengertian korupsi. Sekarang kita lihat faktornya. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dan teori berdasarkan teori-teori yang ada. Kita akan ambil dua teori. Yang pertama adalah Freud Triangle Theory. Teori ini mengatakan 3 faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya korupsi. Yang pertama adalah tekanan atau pressure, yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, dan yang terakhir adalah rasionalisasi atau rationalization. Nah, kombinasi dari ketiga pressure, opportunity, rationalisasi itu bisa menjadi pemicu terjadinya korupsi. Nah, kemudian yang kedua adalah Ghosn Theory. Teori ini dikemukakan oleh Jack Bologna, Ghosn Theory. Kata beliau, korupsi berdasarkan undang-undang. Jadi dasar hukum dari pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, itu adalah dasar hukum dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah hanya ini saja? Tidak, sebetulnya ada beberapa dasar hukum lain yang terkait dengan korupsi di Indonesia. Pemerasan dan suap ternyata berbeda-beda. Ya, ternyata gratifikasi, uang pelicin, penyuapan, pemerasan itu sebetulnya berbeda-beda pengertiannya dan tindakannya. Oke, kita lihat gratifikasi. Ya, saya tidak akan memberikan pengertiannya. Saya hanya kita pointernya saja. Kita lihat di sini. Gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan, bersifat inventif atau tanam budi. Berikutnya tidak membutuhkan kesepakatan. Kadang-kadang gratifikasi itu biasanya diberikan apabila suatu pekerjaan itu sudah selesai atau bahkan bisa juga diberi belum ada kerjasama sama sekali. Itu gratifikasi, ya. Kemudian contohnya apa? Kita bisa lihat di sini, misalnya ada pengusaha nih kasih voucher, kasih diskon, kasih apa lagi? Misalnya dikasih tiket buat jalan-jalan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gratifikasi. Bentuk uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Ya, contohnya gimana dong kalau kayak gitu?
katanya itu meminta perizinan ke bupati biar cepat, jadi dia memberikan memberikan uang perizin terhadap bupati tersebut. Pejabat yang bersifat memaksa, berarti di sana ada penyalahgunaan kekuasaan. Contoh nih nak ya, misalnya ada nih misalnya pengusaha konstruksi gitu ya. Kalau dalam di dalam dunia usaha itu, kalau kita mau dapat proyek biasanya kita tender dulu gitu ya. Nah, kalau ada pejabat nakal, kemudian dia bilang sama pengusahanya, kamu kasih uang nggak ke saya, atau kamu kasih apa ke saya, nanti saya bolehkan ikut tender. Tapi kalau enggak, kamu nggak usah ikut tender, gitu ya. Itu contohnya seperti itu pemerasan. Kalau suap ada transaksional, berarti ada pertemuan kehendak pemberi dan penerima, ada kesepakatan kalau suap itu, ya. Nah, jadi umumnya dilakukan secara tertutup, jelas. Nah, bedanya tadi kalau pemerasan tadi maksa gitu ya. Kalau ini sepakat, pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Misalnya itu berarti ada dari pihak penguasa ya, dari pihak pengusaha yang mendekati, katakanlah seperti itu, diberikan uang supaya dia mendapatkan proyek. Kalau misalnya tadi kalau pemerasan itu mau nggak gitu kan, kayak gitu rasanya gitu ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang gratifikasi misalnya? Silakan. Izin bertanya, bagaimana peran kita sebagai pelajar untuk pemberantasan korupsi? Barangkali kalau sebagai pelajar yang pertama kali bisa dilakukan, barangkali menanamkan nilai-nilai di dalam diri sendiri tentang yang pertama yang pasti adalah kejujuran, benar nggak? Ya, karena kejujuran itu penting. Apa realisasinya apa sih kejujuran? Contoh yang paling mudah adalah tidak mencontek misalnya ketika ulangan. Itu dari situ dulu. Nilai itu dipegang dulu. Ya, itu pelajar itu dulu. Karena barangkali tidak, kalau misalnya tidak mungkin ya kayaknya kalau pelajar misalnya melaporkan kepada pihak berwenang, misalnya ada korupsi di proyek A misalnya, karena kita tidak ada atau terlibat di dalamnya gitu ya. Sebagai pelajar yang pertama itu menanamkan nilai-nilai pertama jujur, disiplin ya, bertanggung jawab. Kalau hubungannya apa gitu, tanggung jawab, disiplin terhadap pemberantasan korupsi. Kalau nilai itu kamu pegang, kalau nilai itu kamu kamu jalankan gitu ya, insya Allah kalau misalnya nanti setelah kamu dewasa, karena kamulah yang nanti akan menggantiin kita yang udah tua-tua ini gitu ya. Jadi nanti kalau nilai kamu nilai kejujuran yang paling gampang, kamu pegang saja satu nilai kejujuran misalnya. Nanti kalau sudah dewasa, karena itu nilai itu tertanam, terinternalisasi di dalam diri kalian, nggak akan nanti kalau sesudah dewasa, insya Allah kalau apa-apa kamu nggak mau yang kayak gini. Ini karena ini nggak pas, tidak sesuai dengan apa yang saya yakini gitu. Nah, insya Allah nanti ke depannya ketika kamu masuk ke dalam kehidupan pekerjaan atau kehidupan kerja, kamu juga kalau nilai itu sudah terinternalisasi di dalam diri sendiri, kamu nggak akan mau seperti itu. Oke, ya Nana, Ibu akan bagikan LK untuk lebih menambah pemahaman kalian tentang materi kali ini. Nah, nanti dikerjakan secara berkelompok karena ada 9. Kalian dibagi 3 saja ya. Silakan langsung bergabung, saya sekalian bagikan LK-nya. Oke, ini silakan.
penyuapan. Kayak ini ngasih kayak apa misalnya pejabat gitu kan, dia kayak contohnya aja ada dapat proyek gitu, nanti dijanjikan nanti waktu itu. Iya sih, makanya dari lewat jadi di sini dijanjikan. Bener. Kan misalnya manusia yang menghambat ini berarti yang Sudah selesai diskusinya? Orang nanti akan berdiri memberikan penjelasan terkait dengan gratifikasi, pemerasan dan suap ya. Oke. Kalau gitu dari kelompok Renanda dulu. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya tentang contoh pemerasan. Contoh pemerasan itu sebuah institusi sekolah pemerintahan dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PSDP. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut. Nah, tadi kalian sudah menyampaikan apa yang telah kalian cari mengenai contoh-contoh kejadian korupsi gitu ya, yang terkait dengan gratifikasi, pemerasan dan penyuapan. Anak-anak, setelah ini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi atau terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan, ada yang belum paham? Ya, Resti silakan. Izin bertanya Bu, Ya. Untuk tindak pidana gratifikasi hukumannya berapa lama ya Bu? Oke, gratifikasi itu berdasarkan payung hukumnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, pasalnya itu pasal 12B ayat 1. Di situ disampaikan bahwa hukuman penjaranya itu paling lama 4 tahun atau paling lama 10 tahun. Kalau denda kurang lebih 200 juta, paling sedikitnya 200 juta, kemudian paling banyaknya itu 1 miliar. Ya. Oke. Lagi yang ingin bertanya mengenai materi ini? Tidak ada Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita post test ya sebelum ini. Saya akan Baik, Bu. berikan soal post test. Soalnya terdiri dari nggak banyak, 4 soal. Kalau tadi pretest bentuknya pilihan ganda, post testnya saya berikan dalam bentuk esai. Nanti langsung dijawab di sini saja. Kalau kolom-kolom ini nggak cukup, silakan tulis di bawahnya. Ya. Baik, saya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan ke ibu, ayo dikumpulkan. Ayo. Anak, tadi kita sudah melakukan post test. Kemudian tadi juga temanmu Resti sudah bertanya mengenai materi ini. Nah, sekarang kita bersama-sama akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu tindakan korupsi ada banyak antara lain yaitu penyuapan, pemerasan, uang pelicin, dan gratifikasi. Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan. Yang lain yang ingin menambahkan atau saya izin, silakan. Izin menambahkan yang telah dijelaskan Elis, perbedaan gratifikasi, pemerasan dan penyuapan. Kalau gratifikasi itu bersifat insentif atau tanam budi, terus pemerasan itu bersifat memaksa. Kalau penyuapan umumnya dilakukan secara tertutup. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, Nana, sebagai rencana tindak lanjut, nanti Ibu ingin kalian membuat satu grup WhatsApp, di mana grup itu nanti akan kita jadikan sebagai sarana saling memberi informasi tentang terkait dengan anti korupsi gitu ya. Ibu juga minta nanti kalian ini bikin status-status yang terkait dengan anti korupsi seperti itu ya. Anak-anak, terima kasih kalian telah hadir di sini bersama saya pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat
Dan saya harap kalian bisa ke depan bisa menjadi agen perubahan yang bisa menularkan semangat anti korupsi kepada teman-teman kalian. Mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Pertemuan kita lancar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.